Salah satu reaksi yang sering muncul ketika seseorang mengalami badai hidup adalah pengandaian. Mengandaikan segala sesuatu. Andaikan saja peristiwa buruk itu tidak menimpa hidup saya. Seandainya masalah berat itu tidak menyerang saya. Seandainya saya tidak pergi ke sana, maka saya tidak akan kena celaka. Atau seandainya saya menuruti aturan, saya tidak tertular. Seandainya itu bisa muncul. Satu reaksi wajar yang sebenarnya berasal dari penolakan. Menolak akan peristiwa buruk, badai hidup itu melanda. Karena memang ini reaksi wajar. Tidak ada satu orang pun yang kepingin diserang badai. Karena itu selalu menyusahkan, selalu merisaukan, bahkan bisa membinasakan. Kita bisa takut di dalam badai itu. Sehingga ketika masalah badai datang melanda, kita mulai mengandaikan segala sesuatu. Tetapi pengandaian itu sesungguhnya tidak akan mengubah keadaan. Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam sabdanya menyapa kita lagi hari ini dari Mazmur 107 ayat 23 sampai 32. Ada orang-orang yang mengarungi laut dengan kapal-kapal yang melakukan perdagangan di lautan luas. Mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan perbuatannya yang ajaib di tempat yang dalam. Ia berfirman, maka dibangkitkannya angin badai yang meninggikan gelombang-gelombangnya. Mereka naik sampai ke langit dan turun ke samudera raya. Jiwa mereka hancur karena celaka. Mereka pusing dan terhuyung-huyung seperti orang mabuk dan kehilangan akal. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Dibuatnyalah badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Mereka bersukacita sebab semuanya reda, dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka meninggikan Dia dalam jemaat umat itu, dan memuji-muji Dia dalam majelis para tua-tua. Mazmur 107 adalah mazmur yang sangat kaya dengan pengajaran. Bila di bagian awal bicara tentang pengembara yang ada di padang belantara, yang dibebaskan oleh Tuhan, lalu kemudian ada orang-orang yang terpenjara oleh keinginannya dan Tuhan juga membebaskan mereka, dan kemudian juga ada orang yang menderita karena perbuatan dosa mereka serta Tuhan tebus dan Tuhan selamatkan. Maka ayat 23 sampai 32 ini berbicara tentang orang yang mengarungi laut dengan kapal-kapal. Pelaut yang berlayar, yang naik kapal dan menghadapi badai kehidupan. Mereka digambarkan adalah orang yang sebenarnya melihat pekerjaan Tuhan dan perbuatan yang ajaib. Tetapi badai menyerang mereka sampai dikatakan bahwa Tuhanlah yang membangkitkan angin badai itu, serta meninggikan gelombang-gelombangnya. Sampai akhirnya jiwa mereka hancur karena celaka. Tetapi lalu seruan mereka kepada Tuhan menyebabkan Tuhan lalu menenangkan badai itu dan gelombang-gelombangnya pun menjadi tenang. Bagian ini ingin menegaskan tentang Tuhan yang pegang kendali atas badai kehidupan. Tuhan pegang kendali atas segala macam bencana. Karena digambarkan Dia yang meninggikan badai itu, tetapi Dia yang meredakan pula badai itu. Dan karena Tuhan pegang kendali atas badai, dia tidak pernah dapat dikendalikan
oleh badai itu. Bahkan lebih dari itu, Tuhan tidak selalu menghalau badai saja, tapi Ia juga mampu untuk memakai badai untuk menyatakan rencananya, memakai badai untuk mengingatkan manusia, dan memakai badai untuk menjangkau manusia, agar bisa belajar dari badai itu dan bukan sekedar berharap badai berlalu, tapi belajar dari badai yang belum selesai berlalunya. Di hari-hari ini kita makin memahami bahwa badai yang sedang melanda dunia ini adalah badai yang memang begitu menakutkan dan menggelisahkan. Tetapi bagian firman Tuhan hari ini ingin mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan pegang kendali atas segalanya. Sehingga tidak selalu Dia menghalau badai pandemi yang melanda dunia ini, tetapi Ia ingin menjangkau kita lewat badai ini, agar supaya kita sadar bahwa Tuhanlah yang Maha Kuasa. Kekuasaannya dahsyat, tidak pernah usai dan tidak pernah juga terhapus oleh badai yang melanda hidup manusia. Dan Dia mau menjangkau kita lewat badai ini agar kita pandai mengatasi badai hidup. Kita berjuang karena bersama dengan Tuhan yang kuasanya dahsyat, yang kuasanya ajaib itu, kita mampu mengatasi badai. Karena itu, jangan pernah lalui badai sendirian, tetapi selalu memohonkan Tuhan menyertai kita. Karena Dia pegang kendali, maka segala kendala hidup kita tidak pernah akan menghalangi kita untuk melihat kuasa Tuhan dan memakai kuasa Tuhan itu untuk menghadirkan Tuhan yang penuh kuasa buat orang-orang lain juga yang terkena badai. Mari kita belajar lagi, seberapa berat dan seberapa lamanya badai itu. Ingat ada Tuhan yang selalu mau menjangkau kita lewat badai. Dia tidak pernah inginkan kita binasa. Dia mau memakai kita justru untuk menguasai badai bersama dengan kuasanya yang dahsyat. Selamat berjuang, selamat bangkit terus dan tidak menyerah kalah pada badai kehidupan, tapi biar badai itu menjadi tempat kita berselancar dengan iman dari Tuhan. Kita kuat mengarunginya karena ada Tuhan memegang tangan kita dan mengokohkan iman kita. Selamat berjuang bersamanya, Tuhan mengasihi kita semuanya. Amin.